Saudara Richard Lee memutus secara sepihak. Artinya dia melanggar kesepakatan. Kalau begitu dia ada perbuatan melawan hukum. Sudah, itu saja. Enggak usah melebar kemana-mana. Kan ada polisi. Ya, nanti yang dilakukan Richard ini kepada saya, saya nggak mau begitu ya. Apa adanya aja. Saya ini belum pernah somasi, Bu Ida tuh pernah somasi, cumi-cumi. Jangan nanti kalian saya somasi, serius ini ya. Baik, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Pertama saya ingin sampaikan, jangan pengacara dari tergugat sok merasa dirinya paling pintar, paling jago. Ya, saya nggak melihat itu gitu. Bahwa kalau Anda membela klien Anda silakan. Tapi apa yang saya lakukan terhadap saudara Richard Lee, seluruh Indonesia tahu bagaimana dia menjerit-jerit minta tolong, saya lah yang menyelamatkan dia. Dan 2 kali penangguhan dengan menggunakan kantor hukum saya. Ya, jadi tidak usah melebar kemana-mana. Pengacaranya ini nggak ngerti. Jauh sebelum fitnah-fitnah masuk ke saya, itu gugatan saya sudah masuk. Kok masuk dalam uraian mereka? Yang ijazah lah, ya, yang kartu nama lah. Karena dia punya kartu nama, nggak ada kuasa klien yang dia pegang yang hebat. Saya cantumkan itu, memang saya salah juru bicara Jokowi Ma'ruf. Nggak percaya, tanya Pak Jokowi. Itu hak saya. Tanya Pak Jokowi, karena dia mungkin yang baru dibelanya itu barangkali nggak ngerti kita siapa gitu. Nggak ada yang berkelas. Saya Pak Budi Gunawan, ada surat kuasanya. Tanya Pak Budi Gunawan. Gubernur Richard Lee saya cantumkan juga di situ. Itu memang pakai fakta. Kok mereka yang sibuk gitu loh. Jadi itu bertanya tidak nyambung. Nah, kalau Richard orang kaya, bayar. Itu saja. Nah, jadi itu ya poinnya. Poin yang kedua, bahwa tadi saudara Zaldi itu pernah di kantor saya. Dia managing partner. Dia tahu bagaimana saya membela seorang Richard Lee. Baik masalah ada kasus di Surabaya, baik masalah di Palembang, yang laporan dia tidak pernah diproses kata dia, lambat katanya. Datang saya. Baik persoalan Richard Lee, illegal access dan Kartika Putri. Itu saya bantu dan dia menyaksikan sendiri. Jadi nggak usah menyebut gajilah, inilah itulah, perusahaan lah, tidaklah. Apa urusannya? Iya, run law firm. Itu nanya izin saya apa enggak. Ini orang mau jadi bela seorang Richard Lee atau mau sebagai pemeriksa, atau mungkin dia merasa dia penyidik. Jadi saya lihatin mereka nggak kenal saya siapa-siapa itu yang di depan itu. Bukan top-top kali itu, kalau dibanding Rasman jauh kali nama mereka. Ya? Jadi saya peringatkan, saya menahan diri. Ya, Hotman itu si banyak bacot itu sudah saya tantang. Kan sudah saya kasih nomor telepon saya, nggak nyaman sama saya, telepon saya. Nggak usah begitu-gitu. Jadi ini tim saya ini punya cara sendiri. Ada yang dia memang tidak nyaman kalau dia disudutkan, ya. Ada juga yang slow, tapi jangan dipancing kayak Pak Rihad ini, ya. Terus ini Leo, ini punya ormas kita nih, jangan dipancing-pancing, Pak. Ada Donald, ada Binto, ada Pak Rusdi, saya, ya. Jangan dipancing ya. Saya itu kalau jago kayak Hotman itu saya tantangi selasa yang lalu. Ayo kau turun ke bawah. Nggak berani itu si banyak bacot. Nah, Farhad juga. Ya, jadi saya jangan mengarah ke yang tidak substantif. Tanyalah yang substantif. Apa itu? Pokok perkara. Nah, sekarang sudah masuk pada pemeriksaan. Tadi jelas ya, penjelasan dari Pak Zaldi, bahwa ada bantuan hukum yang kami lakukan, bahwa ada kontrak yang diputus, baru kemudian dia dengan serta-merta mencabut kuasa dan memutus kontrak. Nah, hari Selasa depan kita akan datangkan ahli, baru kita uji nanti. Jangan sok mengajari gitu loh. Saya itu bersahabat dengan Bang Hotmas Tompul, orang senior, Bang Hoto Hasibuan senior, Tommy Sihotang senior, Bang Egy Sujana senior, bahkan guru saya.
Bang Partahi Siombing, siapa yang nggak kenal itu? Saya pernah bersama dengan Bang Yusril juga, dengan Bang Yusril, dengan Bang Magdir, membantu atau membela Pak Irman Gusman, Ketua DPD RI. Siapa mereka ini? Jadi jangan kita merasa diri kita paling hebat. Saya amati dari tadi. Ini orang cari apa gitu ya. Jadi sekarang saya ingin letakkan pada pokok masalah bahwa jelas terbukti saudara Richard Lee memutus secara sepihak. Artinya dia melanggar kesepakatan. Kalau begitu dia ada perbuatan melawan hukum. Sudah, itu saja. Enggak usah melebar kemana-mana. Kan ada polisi. Ya, nanti yang dilakukan Richard ini kepada saya bisa terjadi kepada diri kalian. Siapa yang bela kalian? Saya ini membela hak-hak seorang lawyer, bos, bukan diri saya sendiri. Ya, kalau dari kehidupan, aduh, sudahlah. Bagi saya Allah yang Maha Kaya. Saya nggak akan salah hidup saya sampai anak keturunan saya. Tapi saya berjuang untuk bagaimana lawyer jangan diperlakukan semena-mena. Yang terakhir, tentang majelis hakim. Di majelis saya peringatkan, tidak satu pun di Indonesia ini satu lembaga hukum yang bebas dari korupsi. Penegak hukum ya, polisi ada, jaksa ada, hakim apalagi, pengacara ada, terus apalagi. Saya sekarang sulit percaya kepada hakim. Saya sulit percaya kepada hakim. Bahkan memanggil yang mulia itu pun saya keluh lidah saya. Saya nggak takut saya mau hakim marah sama saya apa enggak. Saya laporkan ke KAY. Iya. Saya laporkan penyalahgunaan kewenangan. Nah, karena itu hakim harus memberi ruang. Jangan membatas-batasi orang. Karena yang mau dicari ini kebenaran. Dia wakil Tuhan. Nah, saya juga berharap tim saya, Bu Ida, bisa menahan diri. Saya juga begitu. Tapi jangan dipancing kita gitu. Sehingga muncul. Nah, nanti di situ dilayani lagi. Oh, ini ijazah sekian, ijazah sekian. Apa urusannya sama dia itu? Tanya tuh Dennis tuh, dia berangkat ke USM, kenapa nggak ngomong dia live dari sana? Saya di USM, dia tengok nggak universitas sebesar apa kecil? Mohon maaf, bukan mengecilkan pendidikan Indonesia, tapi kita mengakui 20 tahun lebih unggul pendidikan Malaysia daripada Indonesia. Waktu saya ke sana tahun 96, itu info yang kita dapat. Kalau di sana saya lulus, nggak mungkin Indonesia saya nggak lulus, Pak. Itu aja indikatornya, Pak. Jelas nggak? Kita akui itu, Pak. Jadi jangan merasa karena you bela dia sekarang, you berlebih-lebihan, biasa-biasa saja. Saya sekarang membela klien itu biasa-biasa saja, bos. Kenapa? Belajar dari Richard Lee. Oh, ini orang, maaf ya, kalau dalam bahasanya kayak ini, bukan manual, seperti ada anjing terjepit, kita lepasin, kita digigit. Bukan mengibaratkan dia dengan anjing, bukan. Ada pepatah gitu. Jangan-jangan ini bisa berumpama. Jangan-jangan. Nah, karena itu kami tim solid. Minggu depan kita buktikan. Sampai Mahkamah Agung saya akan kejar kasus ini dan menyusul yang lain-lain, ya. Yang lain-lain menyusul. Dan saya tahu sekarang pemain-pemainnya. Dan saya santai-santai aja, klien saya banyak kok. Tuh bilang sama Farhad, tuh bilang nggak ada klien, bentar lagi masuk penjara. Dia yang bakal masuk penjara. Dennis besok ditunggu. Farhad minggu depan. Richard berikutnya, datang kalian, saya hadapi. Panggilan sudah jalan, kita adu ayo. Datang ke sana. Nah, jadi saya minta yang mulia majelis hakim, teman-teman saya, untuk minggu depan, kenapa? Kami tidak mengkondisikan saksi, Pak. Kita sengaja itu, biar dia apa adanya. Tidak kita kondisikan, supaya terungkap. Tapi kalau hakim dia terkesan, tidak fair, saya akan lawan. Mana peduli saya, ya? Ya, oke. Bang Rasman, ada yang mau disampaikan, Oke, Pak? Ini timnya nih. saya tambahkan sedikit. Ini tim hukum saya. Terkait materi ya, terkait materi dan fakta yang terungkap dalam persidangan ya. Persidangan keterangan tadi saksi yang kita ajukan, di situ sudah sangat jelas dan terang benderang menyatakan bahwa jelas ada kontrak kerja antara Lopum Dr. Ran dengan Richard Lee, dan di situ jelas juga bahwa setiap pertemuan atau setiap memberikan suatu advis di dalam kota itu jelas ada
kontraknya 500 juta. Apabila keluar kota, jelas juga ada di situ nilainya Sekian. 30 juta. Dan yang terpenting itu kan setiap berjalan. Yang terpenting di dalam kontrak itu tadi persidangan itu terungkap fakta bahwa Dr. Ran ada kontrak dengan Richard Lee yang sudah ditandatangani dan disepakati 50 juta, ini diingat, 50 juta rupiah per bulan akan dibayarkan per tiap tanggal 5 dan itu selama waktu 10 tahun. Itu jelas, tinggal dihitung aja sendiri masing-masing berapa itu nilainya harusnya. Jadi itulah makanya adanya gugatan ini. Itu yang perlu saya jelaskan yang terungkap dalam fakta persidangan tadi, dan itu sudah jelas kita catat semua. Panitia pun sudah catat itu. Tinggal nanti kita tunggu aja saksi-saksi keterangan selanjutnya yang menguatkan gugatan Dr. An ini. Atau ada rekan-rekan tambahkan? Silakan Abah. Ini. Betul, sekretaris. Ya, tadi sudah selesai acara pemeriksaan saksi. Ya, sudah selesai tadi pemeriksaan acara saksi. Ya, benar, memang yang disampaikan sama Dr. An tadi. Kuasa hukum tergugat tidak berani pada substantif, melainkan mengalihkan pertanyaan ke hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi perkara, yaitu kontrak. Ya, memang memperlihatkan bahwa memang kesalahan daripada Dr. Richard Lee telah memutus kontrak secara sepihak. Itu kesimpulan kami dalam persidangan kali ini. Cukup ya. Jadi pengacaranya nggak usah lah bawa kemana-mana. Nanti kalau saya lihat ada potensi untuk memfitnah saya laporkan. Saya mana peduli, ya? Nggak peduli saya ya. Selang Hotman aja saya tantang. Hotman saya suruh dia turun ke bawah di depan penyidik. Kau turun ke bawah Baiwa. Larinya Hotman. Farhad partai pandai kau mana Farhad? Partai pandai kau tiarap kan? Tidak lulus sudah. Ya. Saya ingin katakan bahwa urusan gugatan kami terhadap Richard Lee itu akan all out. Sampai Mahkamah Agung saya akan kawal. Ingat kalian itu. Saya akan kawal. Kalau hakim bermain-main, saya akan lawan. Saya udah bilang, saya jihad membela hak saya, jihad ya. Mati pun saya siap. Ya. Apa? Iya, sekarang masalah Richard ini. Ini Richard kok kemarin penyidik beritahu saya, "Bang, kita sudah perbaiki, kita sudah sempurnakan permintaan jaksa. Kok belum juga sekarang di P21. Ada apa ini? Itu kalian kejar. Coba kalian pikirkan, ada satu warga negara yang cuap-cuap di media, dia tersangka di 2 kasus, tapi belum diproses oleh jaksa. Ada apa ini? Kalian kejar itu. Enggak, ini serius, kalian kejar itu. Ada apa? Apa dia kebal hukum? Ada apa gitu? Apa? Mau nanya apa? Bang, tadi mungkin kan saksi yang pertama diragukan sama pihak tergugat, terus saksi yang kedua kan dikeluarkan. Enggak begini, itu kan mengusulkan. Istri saya ini, dia merangkap sebagai sespri saya pada waktu itu. Saya buatlah sespri baru, diseleksi sama istri saya, fitnah saya. Ya sudah, kita ambil sespri sekarang laki-laki. Istri saya kan sibuk, anak saya sekolah di Medan. Itu kan diajukan, boleh, kami juga tahu itu. Makanya nggak usah senyum ketawa, sok hebat. Emang dia paling paten apa pengacara? Ini kurang hebat apa ini? Pak Rian, ini bukan, mohon maaf ini. Ini Bung Leo ini. Terus ada Bu Eli Daneti, terus ada juga itu si Rusdi. Apanya? Bukan fitnah. Maksudnya jangan merasa seolah-olah oh orang ini nggak ngerti ya. Ini sudah jelas istri kok dihadirkan seperti kita nggak mengerti. Kita kan mengajukan, memohonkan, dan tetapi posisi dia sespri. Kalau hakim mengatakan tidak berkenan, tidak masalah. Tapi jangan pengacara sebelah merasa oh mereka ini nggak ngerti cara beracara. Ini pidana, ini perdata, ini kan perdata. Kita udah tamat persoalan itu masalahnya yang mau saya bilang. Hah? Jadi terkesan meremehkan gitu. Nah, itu yang membuat kita agak tersinggung. Nanti konflik lagi, kan gitu. Nanti dikira lagi saya, padahal sudah saya. Hah? Minggu depan apa bang? Minggu depan saya mendatangkan 1 saksi, ditambah dengan ahli. Keterangan ahli. Habis itu nanti barulah mungkin pemeriksaan dari pihak mereka. Ya, cukup ya. Thank you ya. Ah, sok suruh kalian Denis itu datang besok di Sumatera Utara. Saya besok ada di sana.
Undangannya jam 10 itu.